Hari ini kita akan lihat Yakub dan pernikahannya. Saya mengajak kita membaca dari Keluaran pasal yang ke-30. 29. Keluaran pasal yang ke-29. Kita membaca Keluaran pasal yang ke-29 ayat yang ke-30 dan 31. Kejadian 29. Saya tadi bilang Keluaran atau Kejadian? Kejadian. Yakub ada di Kejadian. Kejadian 29 ayat 30 dan 31. Saya bacakan bagi kita Kejadian 29 ayat 30 dan 31. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon anugerah-Mu, berkatilah kami dengan hikmat untuk mengerti bagaimana mentransfer hikmat dari periode ribuan tahun yang lalu ke dalam kehidupan kami saat ini. Pimpin hamba-Mu yang terbatas dan hina ini, biarlah melalui khotbah yang diberikan, kami mengerti firman-Mu, sebab sesungguhnya firman-Mu lah yang diberitakan di atas mimbar, dan bukan pikiran yang hina dan terbatas dari hamba Tuhan. Berkatilah kami juga supaya Roh Kudus-Mu yang memberkati kami dengan pendengaran, juga memberkati kami dengan hati yang senantiasa diperbarui oleh karena firman. Tolonglah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sebelum saya memberikan fokus kepada ayat 30 dan 31, saya ingin kita mengerti dulu cara berpikir yang tepat untuk memahami situasi ini. Di sini ada situasi di mana ada seorang mempunyai istri 2 orang. Selain ada istri 2 orang, dia mendapatkan 2 istri lagi atau gundik dari budak utama dari seorang perempuan. Pada zaman dulu, orang yang cukup terpandang secara sosial mempunyai anak perempuan yang dirawat oleh satu orang budak perempuan. Nah, budak perempuan ini satu paket dengan perempuan yang dirawat oleh budak ini, sehingga siapapun yang menjadi suami dari perempuan ini, dia juga berhak untuk tidur dengan budak yang mendampingi perempuan ini. Lalu seorang laki-laki menikah dengan lebih dari 1 orang, ini juga hal yang dianggap biasa pada kebudayaan pada zaman itu. Saudara, apa yang dianggap biasa oleh sebuah kebudayaan tidak tentu disetujui oleh Alkitab. Di dalam sebuah kebudayaan ada hal yang Alkitab nyatakan sebagai anugerah umum Tuhan yang diresponi dengan baik oleh orang-orang secara umum di dalam kebudayaan itu. Tapi juga ada hal yang rusak dan kacau. Budaya yang tidak kenal Tuhan, ada hal baik, ada hal buruk. Ada hal yang sangat-sangat indah, ada hal yang sangat-sangat merusak. Pak Tong bahkan mengatakan di dalam Sin and Lostness, ini salah satu karya singkat yang Pak Tong anggap sebagai karya dia yang terbaik. Nah, dalam Sin and Lostness, Pak Tong mengatakan sebuah budaya punya potensi menghancurkan diri yang sangat besar. Semua budaya dibangun dalam keagungan yang besar. Salah satu hal yang kita bisa hargai dari Pak Stephen Tong adalah dia selalu mempunyai kemampuan memandang sisi positif dari setiap kebudayaan. Budaya dikembangkan dengan baik. Lalu ketika dikembangkan dengan baik, di dalamnya tetap ada aspek merusak. Ada semacam bom waktu yang ketika waktunya meledak akan merusakkan kemanusiaan melalui perkembangan dari kebudayaan itu. Nah, maka di dalam memahami zaman kuno maupun zaman kini, kita mesti melihat budaya lokal atau budaya sekeliling sebagai budaya yang ada anugerah umum Tuhan, yang menahan hal baik tetap ada di dalamnya. Namun juga ada hal buruk yang menghancurkan, yang akhirnya membuat budaya ini merusak dan mematikan bagi manusia. Lalu bagaimana cara Tuhan memperbaiki sebuah budaya? Tuhan punya kesabaran yang besar untuk mengoreksi sebuah kebudayaan. Kenapa Tuhan begitu sabar? Seorang bernama Michael Welker, seorang dosen, profesor sistematik teologi dari Heidelberg University. Dia mengatakan, ketika Tuhan memberikan prinsip yang diterapkan di dalam ciptaan, Tuhan sangat menghargai prinsip itu, sehingga
perusakan yang terjadi oleh karena pemberontakan melawan prinsip itu Tuhan tangani dengan cara yang sangat sabar. Ada gambaran yang penting di dalam kitab suci, yaitu gambaran mengenai petani. Ada seorang petani menabur gandum, lalu gandum itu tumbuh. Nah saudara, ilustrasi menggunakan petani, ini selalu akan identik dengan kesabaran. Tidak ada petani yang mengharapkan hasil ekspres. Waktu saya masih kecil, saya diberitahu bahwa kacang hijau itu bisa tumbuh menjadi toge. Nah kacang hijau kalau dibikin kacang hijau saya lumayan suka. Toge mau diapain saya kurang suka waktu itu. Nah jadi saya pikir, oh dari kacang hijau bisa menjadi toge? Bisa. Caranya bagaimana? Taruh di atas daun pisang, taruh sedikit lembab, masukkan di tempat yang gelap. Lalu saya lakukan itu. Besoknya saya lihat, belum ada togenya. Mama saya bilang, mana bisa tunggu 1 malam langsung tumbuh. Tunggu sabar, berapa hari baru dia akan tumbuh. Nah maka saudara, tidak ada petani yang mengharapkan hasil instan. Dan ketika Tuhan memakai ilustrasi ini untuk menggambarkan penghakiman final. Ini berarti Tuhan dengan sabar mengoreksi kebudayaan. Tuhan tidak menggunakan cara ekspres, cut dan buang. Tuhan menggunakan cara memberikan pengertian pelan-pelan menggarami sebuah kebudayaan dengan proses yang panjang, dengan lintas generasi sampai pada titik di mana akhirnya kebudayaan mulai dikoreksi. Nah maka ketika Tuhan memberikan contoh penghakiman lewat gandum, dikatakan ada orang petani menyebarkan benih gandum. Lalu musuhnya menebarkan lalang untuk mematikan gandum itu. Akhirnya gandum dan lalang tumbuh bersamaan. Tapi sulit bedakan mana gandum dan mana lalang di dalam tahap awal dari pertumbuhan benih itu. Maka ketika anak buah dari petani ini mengatakan, saya mau cabut lalangnya. Tuan yang punya ladang mengatakan, jangan. Nanti kamu ikut cabut gandum. Sabar, tunggu saatnya baru kita berikan penghakiman. Baru kita tuai dan kita pilah. Mana milik Tuhan, mana yang binasa. Demikian juga cara Tuhan menangani kebudayaan. Maka kalau saudara baca kitab suci kadang-kadang menuturkan fakta. Ini bukan normatif. Tuhan tidak menyetujui pernikahan satu orang laki-laki dengan beberapa orang perempuan. Tuhan tidak menyetujui pernikahan satu orang perempuan dengan beberapa orang laki-laki. Pernikahan dari awal adalah mengikat perjanjian dari satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan. Tidak pernah di luar skema ini. Nah maka ketika budaya jatuh, orang menafsirkan pernikahan dengan cara yang sangat-sangat beda. Tuhan dengan sabar mengoreksi. Kalau begitu ketika Tuhan memberikan perintah, Tuhan tidak memberikan perintah untuk cut, tapi Tuhan berikan perintah untuk pelan-pelan mengubah budaya. Nah pada zaman kuno, zamannya perjanjian lama, baik di dalam tahap awal, di dalam kitab Kejadian, maupun tahap pembentukan Israel, di dalam kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Rut, maupun di dalam periode monarki, Samuel, Raja-Raja, Tawarik, maupun dalam periode pembuangan. Semua punya kesamaan, yaitu perempuan dianggap sebagai ciptaan Tuhan, manusia, yang perlu dipelihara dan perlu bergantung kepada laki-laki. Perempuan perlu laki-laki, bukan laki-laki perlu perempuan. Kalau begitu ketika perempuan perlu laki-laki, dia mendapatkan keamanan, juga kehidupan yang disupport dari ayah. Ayah support anak perempuan, setelah itu anak perempuan itu makin besar. Dia tidak mungkin gantian merawat orang tua kecuali dia menikah. Maka dia harus menikah. Tapi menikah dengan siapa? Menikah dengan laki-laki yang mau menikahi. Bagaimana kalau laki-laki itu sudah menikah dengan perempuan lain? Tidak apa-apa. Perempuan bisa banyak menjadi istri dari satu orang laki-laki. Ini skema dan kebiasaan dalam kebudayaan kuno di dalam perjanjian lama. Nah maka meskipun perjanjian lama tidak menyetujui, tapi perjanjian lama diberikan untuk mengatur fakta ini. Bukan langsung menghancurkan, menghilangkan. Tapi Tuhan sudah memberikan dari awal di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua. Tuhan pasal pertama dan kedua. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Keduanya adalah gambar Allah. Keduanya itu setara di hadapan Tuhan. Dan dikatakan satu laki-laki untuk satu perempuan. Satu perempuan untuk satu laki-laki. Sampai kematian memisahkan. Kalau kematian memisahkan, perjanjian itu selesai.
Kalau belum ada pemisahan kematian, perjanjian itu tidak boleh dibatalkan oleh apapun. Inilah skema awal. Lalu di tengah-tengah kekacauan, kenapa Tuhan tidak langsung mengatakan, hei gak boleh begini, ini dosa. Tidak, Tuhan pelan-pelan menangani dengan memberikan firman untuk menolong orang-orang yang ada di dalam kondisi budaya seperti ini. Perempuan pada waktu itu sangat perlu ditolong. Kenapa sangat perlu? Karena mereka dianggap tidak bisa hidup kecuali bergantung kepada laki-laki. Kalau begitu sangat banyak laki-laki jahat yang sembarangan perlakukan perempuan. Kalau ada pernikahan, mereka ambil perempuan manapun yang mereka suka. Begitu sudah tidak ingin, mereka bubar dengan mengatakan secara mulut, mengatakan kamu bukan lagi istri, saya putuskan kamu sekarang saya ceraikan. Tidak ada perjanjian, tidak ada tanda apapun. Perempuan diceraikan, disuruh pergi dari rumah suaminya, dan dia tidak tahu mau pergi kemana. Kalau dia harus dilindungi oleh laki-laki, mana ada laki-laki mau menikahi dia kalau ternyata dia sudah diceraikan, tidak ada bukti. Waktu dia mengatakan, ambil aku jadi gundik, orang laki-laki akan mengatakan, kamu kan istrinya orang ini, aku sudah diceraikan. Mana tandanya? Dia tidak beri. Oh kalau begitu aku tidak mau menikahi kamu. Kenapa ada laki-laki tidak memberikan tanda bahwa perempuan ini sudah diceraikan? Karena dia takut kalau dia berubah pikiran. Jangan-jangan tahun depan orangnya tambah bagus. Mungkin tahun ini masakannya terlalu asin, diceraikan. Siapa tahu setelah itu dia les gourmet gitu ya, masakan paling hebat. Setelah itu 1 tahun dia jadi ahli masak. Ya saya nikahi lagi dong. Maka saya tidak mau berikan tanda cerai. Saya tidak mau berikan surat cerai. Ini jahat sekali. Nah maka Tuhan berikan prinsip lewat Taurat. Kalau ada laki-laki mau ceraikan perempuan, berikan surat cerai. Ini kewajiban. Oh berarti boleh cerai? Bukan. Nah ini kita sering salah baca Alkitab ya karena begini ya. Konteksnya apa kita abaikan. Kata-katanya apa kita taruh di konteks kita. Yang gak benar dong. Saudara coba dengar ya, ini contoh. Kalau saya mengatakan, saudara harus berani berjuang. Harus berani menang. Harus berani melawan. Nah saudara kalau gak ngerti konteksnya, pakai kalimat ini untuk apa? Apapun bisa kan? Nanti anak-anak pakai ini untuk melawan papanya. Papa, aku tidak mau ikut papa. Pak Jimmy bilang, lawan. Loh, saya gak suruh anak lawan papa loh. Tapi kalimat Pak Jimmy mengatakan lawan. Iya, tapi ada konteksnya. Waktu Tuhan mengatakan lewat Musa, kalau ada seorang laki-laki mau menceraikan perempuan, berikan dia surat cerai. Nah, boleh cerai. Puji Tuhan, kami udah lama tunggu ada ayat ini. Kenapa nggak boleh cerai? Kalau memang sudah kacau, kalau memang sudah isinya bertengkar terus, kenapa nggak boleh cerai? Tapi saudara sekalian, Alkitab tidak menyetujui perceraian. Loh, Alkitab mengatakan, jika engkau menceraikan istri, berikan surat cerai. Ada konteks. Yang tidak suka mengerti konteks Alkitab akan menjadi penyesat dan menyesatkan diri. Seorang teolog perjanjian baru dari Westminster bernama Fern Poitras. Dia mengatakan kesalahan penafsiran selalu datang dari naive understanding of the scripture. Mengerti secara naif. Sudahlah konteks, apa sih konteks? Gak ngerti saya. Baca Alkitab langsung aja lah, jangan diperumit. Saudara menolak untuk menghargai konteks. Saudara akan belok, bidat, dan sesat pengajarannya. Karena salah ngerti Alkitab. Maka salah ngerti Alkitab kebanyakan datang dari naive reading of the Bible. Yang tidak mau belajar doktrin, yang tidak mau belajar sungguh-sungguh untuk mengerti bagaimana Alkitab menuturkan kisahnya, akan jadi penyesat. Dan bahaya sekali kalau kita malas belajar. Banyak orang tidak mengerti pentingnya belajar Alkitab. Saya tidak tahu berapa orang di antara saudara yang rutin ikut PA. Saya kadang sangat tertekan kalau pikir PA. Kalau PA diserahkan ke orang lain yang juga sangat baik membahas, jumlahnya pelan-pelan drop. Lalu ada yang mengatakan, Pak jangan lupa ya, PA di GRI Karawaci itu pernah 200, pernah 5. Bapak mau jadi 5 lagi? Ya saya takut, masa PA isinya 5 orang. Kalau begitu bagaimana ya? Kalau gitu mesti ada konsentrasi, pikir pembicara yang bagus-bagus. Saya mengatakan saya nggak pernah suruh orang yang jelek pimpin PA loh. Semua yang pimpin PA, semua bagus, menurut saya paling tidak. Dan saya percaya penilaian saya bukan penilaian sembarangan. Saya menilai orang-orang hamba-hamba Tuhan di GRI Karawaci. Mereka semua punya bobot yang baik. Karawaci sangat bahagia. Siapapun dari hamba Tuhan di sini yang diminta untuk khotbah, semua baik. Nah maka saudara mulai berpikir, oh kalau begitu saya mesti konsisten belajar. Mesti sungguh-sungguh mengikuti PA. Memang, kenapa mesti? Karena saudara tidak mungkin mendapatkan faedah yang limpah dari kitab suci kalau tidak dibentuk cara menafsirnya. Dan cara menafsir bukan dengan diberi teori hermeneutics.
Cara menafsir adalah dengan melihat bagaimana hamba Tuhan menafsirkan ayat. Oh ternyata baca ayat ini ditafsirkan begini. Dan yang paling mungkin saudara dapat kelimpahan itu adalah dari PA. Maka PA Jumat sangat penting. Saudara, di manakah engkau Jumat malam? Kalau saudara bilang kerja Pak, cari duit. Ya apa boleh buat, cari uang kan bukan sesuatu yang boleh diabaikan. Tapi doa sama Tuhan, minta tolong Tuhan, bebaskanlah Jumat malam bagi saya. Kalau bisa gerakan hati bosku untuk membuat Jumat itu, begitu sholat Jumat semua boleh pulang. Gerakkanlah hati pemimpinku untuk mengatakan Jumat separuh hari, supaya aku bisa ikut PA. Karena saudara kalau bilang, gereja tolong dong ubah jamnya PA. Begitu kita ubah, ada orang lain yang juga sulit. Jumat malam saudara nggak bisa. Pindah ke Kamis malam saudara bisa, orang lain yang nggak bisa. Terus bagaimana? Ya sudah, kita jadikan Jumat hari spesial. Minggu hari beribadah, Sabtu hari Christian Worldview, Jumat hari ekspositori Alkitab. Kamis hari apa? Terserah lu mau jadi apa di hari Kamis. Maka mari belajar baik-baik. Mari cari waktu untuk isi pikiranmu. Yang tidak anggap firman Tuhan penting, tidak mungkin hidup dengan limpah. Sayangnya banyak orang hidupnya sangat-sangat kulit, tapi tidak merasa hidupnya ada masalah. Orang yang tidak mengerti kelimpahan selalu puas dengan hidupnya sekarang. Saudara, ini saya ambil contoh dari kehidupan yang limpah ya. Banyak orang tidak mengerti apa itu kelimpahan sebelum dia cicipi kelimpahan yang sejati. Saya biasa pakai kendaraan yang cukup lama. Jadi istri saya pun terbiasa bawa kendaraan yang cukup lama. Pokoknya setir agak berat, kemudian mobil tidak begitu responsif, terlalu ngebut. Ini juga bagus ya, kalau tidak terlalu ngebut paling tidak risiko kecelakaan sedikit turun. Lalu satu kali saya pikir mesti ada satu kendaraan yang sedikit baru. Masa tiap kali pakai yang lama terus. Saya beli yang sedikit baru, lalu ketika istri saya kemudikan mobil, dia kaget. Ternyata bawa mobil bisa seenak ini ya. Dan mobil saya bukan mobil bagus. Jadi ternyata ada level, oh ternyata ada yang enak ya. Baru tahu setelah ada kelimpahan dicicipkan sedikit. Tapi itu kelimpahan yang tidak penting. Saudara bawa kendaraan enak dengan kurang enak, itu tidak masalah. Banyak orangnya ingin dapat kelimpahan, akhirnya menyusahkan diri untuk hal yang lain. Banyak orang mengatakan, saya nggak mau, kemana-mana mesti jalan kaki, kurang efisien, mesti pakai kendaraan. Sudah pakai kendaraan, akhirnya bermasalah karena kurang gerak. Akhirnya beli treadmill di rumah. Lucu sekali ya, ke kantor pakai mobil, jadi kurang jalan. Kalau kurang jalan, kurang baik, ya sudah beli treadmill. Kenapa nggak dari awal jalan ke kantor? Nggak bisa, trotoarnya nggak ada. Ada trotoar dipakai motor, ya, serba salah lah di negara kita. Nah maka saudara, coba pikir, yang berkait dengan kelimpahan kemewahan itu tidak penting. Tapi saudara bisa jadikan ini perbandingan. Yang tidak pernah cicipi kemewahan, tidak mengerti bahwa kemewahan itu bisa dinikmati. Ini cuma contoh sekuler ya. Saya sekali lagi tekankan, kemewahan gak penting. Tapi orang yang belum pernah cicipi bahkan gak tahu. Oh ternyata ada tingkat hidup yang lebih tinggi. Demikian hal rohani yang jauh lebih penting. Banyak orang tidak mengerti limpahnya baca Alkitab. Berapa banyak dari engkau yang sudah Kristen bertahun-tahun tidak pernah kejar buku ini. Karena gak tahu apa yang bisa didapat. Aku baca gini-gini aja karena lu males. Gak mau belajar, gak mau ikut PA, gak mau baca buku. Akhirnya Alkitab tidak pernah menarik bagi matamu. Saya kadang-kadang ingin belah aja jantung saya, lalu kasih keluar untuk bagikan kepada saudara betapa menikmatnya baca Alkitab. Karena kalau cuma ngomong rasanya gak tahu mau ngomong apa ya. Tapi kalau saudara mau tahu, saya ingin beritahu. Hidup jauh lebih limpah sejak saudara tahu bagaimana membaca Alkitab dengan limpah. Siapa di antara kita yang baca Kejadian 29, Kejadian 30 lalu mengatakan, hari ini saya baca 2 pasal, sangat limpah. Lalu selesai baca saudara mengatakan, puji Tuhan untuk kelimpahan ini. Banyak dari kita mungkin cuma bilang puji Tuhan pura-pura, tidak benar-benar merasa kelimpahannya karena kurang belajar. Nah maka mari lebih serius memikirkan tentang kerohanianmu. Jangan cuma pikir tambah mobil baru, tambah rumah baru, hal-hal itu enggak penting. Mari coba pikirkan kelimpahan di dalam kitab suci. Kenapa aku sampai sekarang belum bisa menikmatinya? Kalau belum bisa ya kejar, jangan cuma meratap. Oh enggak bisa ya sudah nangis terus habis itu tetap Jumat malam keluyuran kemana-mana. Saudara kalau Jumat malam ketemu di mall, tapi enggak mungkin ketemu ya, saya kan ngajar PA. Pokoknya kalau Jumat malam lu enggak ke PA, awas lo ya. Bukan saya yang lihat, ada CCTV sorgawi. Nah saudara, Alkitab begitu limpah. Mari belajar, mari coba pahami di dalam kelimpahan yang Tuhan mau berikan. Setelah mengerti baru tahu. Nah maka kitab suci perlu dipahami di dalam konteksnya. Kenapa Tuhan perintahkan, kalau laki-laki mau ceraikan perempuan, berikan surat cerai. Supaya perempuan itu tidak dipermainkan. Kamu sudah gak mau,
kasih surat cerai, resmi bercerai. Oh berarti Tuhan izinkan perceraian? Bukan. Tuhan mau tolong sebuah kebudayaan. Kebudayaan yang sekarang sudah nggak begitu. Sekarang harusnya di dalam kekristenan, orang tidak lagi menganggap perceraian sebagai opsi. Kenapa tidak? Karena Tuhan selama ribuan tahun sudah mendidik kebudayaan lewat kitab suci. Maka Tuhan mendidik pelan-pelan dan sabar. Apakah Tuhan menyetujui pernikahan poligami? Tidak. Apakah Tuhan menyetujui seorang bisa mempunyai hati yang bercabang ke satu orang dan ke orang lain? Sama sekali tidak. Maka Tuhan memberikan prinsip bahwa pernikahan adalah seperti perjanjian yang Tuhan buat dengan manusia. Tuhan dan manusia. Ini merupakan perjanjian yang dicerminkan oleh sebuah pernikahan. Loh, Tuhan dan manusia, kan manusianya banyak. Berarti pernikahan boleh satu laki-laki dengan banyak perempuan? Bukan. Karena Tuhan melihat manusia sebagai satu pihak, bukan banyak pihak. Tuhan pihak pertama, manusia pihak kedua. Inilah perjanjian yang Tuhan ikat. Maka relasi antara Tuhan dan manusia adalah relasi yang bersifat covenantal, bersifat perjanjian. Nah, perjanjian antara Tuhan dan manusia begitu agung, begitu limpah, dan di dalamnya penuh dengan pengorbanan dari pihak Tuhan. Kenapa Tuhan berkorban? Karena dia memberi dirinya sepenuhnya kepada umat, tetapi umatnya tidak memberi dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Umatnya masih menyimpan hati untuk diselewengkan kepada berhala. Dan Tuhan sangat sakit melihat hal ini. Kenapa dia sakit ya? Karena dia memutuskan untuk mengasihi. Saudara, cara paling baik untuk tidak sakit adalah dengan tidak mengasihi. Hatimu akan mudah sakit jika engkau mengasihi. Saudara mau mengasihi orang, saudara akan mungkin disakiti oleh orang itu. Yang tidak engkau kasihi tidak akan menyakiti engkau. Saudara tidak kenal tukang parkir di hypermart depan. Lalu tukang parkir itu tidak menyapa saudara. Saudara tidak rasa sakit kan? Adakah di antara saudara yang komplain ke pengelola hypermart? Pak, satpam kemarin itu kok nggak senyum sama saya? Saya merasa sangat tersinggung, Pak. Sedih sekali hatinya. Saya kecewa, hatiku hancur. Kenapa aku diperlakukan demikian? Nggak ada lah. Kalau ada dia perlu konseling. Kenapa nggak disenyumin satpam? Hatinya langsung hancur. Tapi kalau saudara mengasihi atau menghormati seseorang, saudara berharap orang itu mau memberikan sentuhan emosional yang sama. Kami sebagai hamba Tuhan itu sering kesulitan di sini ya. Karena saudara sangat kenal hamba Tuhan nggak tentu kenal saudara. Mohon maaf ini hamba Tuhan yang kurang baik. Saya pernah ketemu satu orang ternyata jemaat Karawaci. Waktu saya masih awal-awal di Karawaci. Dia senyum ke saya dan saya senyum seadanya. Setelah itu dia protes, kok gembala sidang saya senyumnya cuma begitu ke saya? Oh kamu orang Karawaci ya? Iya. Oh maaf lain kali pakai name tag gitu ya. GRI Karawaci supaya saya senyumnya lebar. Saya kan senyum lebar cuma ke jemaat GRI Karawaci gitu ya. Nah kenapa dia merasa kok Pak Jimmy senyumnya cuma begitu. Tapi dia gak akan komplain yang sama kalau satpam senyumnya cuma begitu. Karena sama satpam gak ada relasi, sama saya lumayan ada lah. Demikian ketika engkau mengasihi, engkau memberikan hati dan hatimu akan hancur kalau ternyata cinta kasihmu tidak diresponi dengan cara yang sama. Nah itu sebabnya perjanjian adalah inti dari relasi Tuhan dengan manusia. Yang Tuhan mau manusia pelajari. Belajarlah berelasi. Bagaimana belajar berelasi? Dengan mengerti, menghargai, dan mengalami relasi perjanjian di dalam aspek yang terbatas dari hidupmu. Mari pelajari dan alami aspek ini. Nah bagaimana Tuhan mendidik kita untuk mengerti? Salah satunya adalah dengan membagikan cerita tentang pernikahan dari tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama. Tuhan tidak memberikan secara normatif langsung. Tidak boleh satu laki-laki punya 2 istri, apalagi lebih. Tapi Tuhan memberikan cerita untuk memberikan kepada kita pengertian. Bahwa menolak perjanjian yang Tuhan atur dan kebiasaan yang Tuhan mau dilakukan manusia akan menyebabkan kesengsaraan. Nah maka Yakub adalah contoh yang baik untuk hal ini. Dia adalah orang yang belajar relasi dengan Tuhan dengan sepenuh hati. Lain dengan Esau. Esau adalah orang yang di dalam pandangan orang dunia jauh lebih sukses daripada Yakub. Yakub laki-laki yang suka tinggal di rumah. Di zaman kuno, laki-laki tinggal di rumah itu merupakan ciri dari laki-laki yang kurang bertanggung jawab. Laki-laki tidak boleh di rumah, harus keluar, harus berani berjuang, harus berani berburu. Nah Esau lain, Esau hobinya berburu, Yakub suka di rumah. Yakub ngobrol-ngobrol sama Ribka, sharing-sharing menu masakan, sedangkan Esau pergi cari rusa, berburu dengan berani, menjadi pemburu yang gagah berani.
Nah papanya mereka yaitu Ishak senang sekali sama Esau. Kenapa senang? Ya dia gambaran laki-laki yang sukses. Sedangkan Yakub bukan. Tapi ada satu hal yang Yakub hargai, yang Esau abaikan. Yakub sangat-sangat melihat masa depan. Nah saudara, ini perbedaan orang ya. Ada yang lihat masa depan, ada yang cuma lihat saat ini. Saudara lihat yang mana? Apakah engkau lihat kebangkitan sebagai hal yang sangat penting? Jika kebangkitan itu penting, mari mulai menabung untuk kebangkitan sekarang. Tuhan mengatakan janganlah kamu tumpuk harta yang bisa hancur. Tumpuklah harta yang akan memberikan kelimpahan di dalam surga dan di dalam kehidupan yang akan datang. Nah maka yang mau saudara kejar itu akan menentukan saudara orang seperti apa. Apakah engkau orang yang cinta Tuhan dan mau memperjuangkan kehidupan yang limpah nanti, atau saudara pilih untuk bersenang-senang sekarang dan sengsara nanti. Ini sesuatu yang harus dipikir. Kadang-kadang di otak kita cuma pikir sorga neraka. Enggak seperti itu loh. Oh kalau enggak sorga neraka, puji Tuhan sudah bukan neraka, sudah pasti sorga. Kalau sudah pasti sorga ya sudah menang. No, not really. Di dalam Alkitab ada gambaran tentang neraka yang banyak orang tidak sadar, yaitu ada kertak gigi dan ratapan. Saya kan enggak akan masuk neraka. Memang saudara beriman kepada Kristus, saudara tidak akan dibuang ke neraka. Tapi saudara tetap bisa ada penyesalan yang tidak habis-habis. Masa di sorga menyesal? Di sorga ada penantian untuk langit dan bumi yang baru. Dan di dalam langit dan bumi yang baru, Tuhan menjanjikan untuk orang-orang yang tulus mencintai dia dan rela hidup bagi dia. Menjadi orang-orang penting yang menguasai banyak hal. Dan ada orang-orang yang buang-buang hidup, akhirnya hanya menguasai hal yang sangat dangkal, yang sangat-sangat sepele. Dan orang ini cuma bisa menyesal, kenapa dulu waktu masih hidup di bumi sebelum mati, saya hidup sembarangan. Kenapa dulu cuma pikir kejar harta untuk diri? Kenapa dulu cuma pikir kerajaan sendiri? Kenapa cuma pikir keluarga sendiri? Kenapa tidak pernah pikir gereja? Kenapa tidak pikir generasi yang berikut? Kenapa tidak pikir untuk melayani bangsa? Kenapa tidak pikir untuk berkorban demi menjadi berkat bagi yang lain? Akhirnya sudah terlambat. Begitu sudah mati selesai, saudara cuma bisa meratap. Memang bukan di neraka, tapi saudara meratap, andai aku lebih serius di dalam hidupku, aku akan dapat berkat yang banyak. Ada contoh dari Pak Stephen Tong tentang dua arsitek. Satu arsitek sangat setia, satu lagi suka mencuri material. Pokoknya kalau bikin rumah 30% dikorupsi. Akhirnya rumah dari orang ini banyak yang reot, yang kacau, yang rusak sebelum waktunya. Karena dikorupsi oleh arsitek yang pertama. Tapi arsitek yang kedua setia sekali. Nah maka waktu bos ini sudah tua, bos ini mengatakan, sekarang saya kasih modal sebesar-besarnya untuk kalian berdua. Bikinlah rumah yang paling bagus yang kau bisa. Mohon perhatikan ini permintaan terakhir saya. Saya bos yang sudah tua, saya ingin ada dua rumah yang terbaik yang kalian bisa bikin. Di masa tuaku inilah permintaan terakhir. Yang satu mengatakan, wah bos sudah mau mati, aku gak bisa korupsi lagi. Inilah korupsi terakhir, inilah now or never. Lalu dikasih uang, dia mulai korupsi separohnya. Separohnya dikorupsi, dia bikin rumah seadanya, sejadinya. Dari luar kelihatan bagus, di dalamnya rusak bukan main. Nah saudara, ada seorang bernama Peter Bruegel. Dia melukis tentang Menara Babel. Saudara perhatikan lukisan ini. Lukisan ini lukisan ada raja berdiri, lalu Menara Babelnya sebagian kelihatan bagus, sebagian jelek bukan main. Yang kelihatan bagus yang cuma kelihatan sama raja. Ini Indonesia banget ya. Kalau pejabat mau datang tiba-tiba jalanan bagus. Kalau gubernur datang jalanan bagus, apalagi presiden datang, waduh jalanan bagus banget. Tapi begitu dia nggak datang lagi ya sudah. Ada yang mengatakan di sebuah kota ya, di kota ini kasihan. Jalan pelan dirampok. Jalan cepat masuk lubang jatuh. Jadi nggak ada pilihan, dirampok atau jatuh. Karena jalanan jelek sekali. Nah saudara sekalian, waktu tukang korupsi ini mengatakan, ini kesempatan terakhir. Saya mesti bikin rumah yang saya korupsi sebanyak mungkin. Akhirnya dia bikin rumah seadanya, sebentar lagi rubuh. Lalu yang satu lagi, yang arsitek kedua mengatakan, bosku sudah mau mati. Saya sedih sekali. Saya mau bikin rumah terbaik untuk dia, biar dia senang. Ini kesempatan terakhir aku melayani dia. Dia bikin sebaik mungkin, dia pakai tenaga dia sebaik mungkin, desain sebaik mungkin. Akhirnya jadi rumah yang paling bagus yang pernah dia desain dan pernah dia jadikan. Rumah terbaik sepanjang karirnya, dia dedikasikan untuk bosnya. Sedangkan orang yang pertama, korupsi separohnya, rumahnya sudah mau roboh. Dua-dua kasih kunci, Tuhan ini pekerjaan kami. Lalu Tuhan itu ambil kuncinya, lalu mengatakan, ini dua rumah, saya hadiahkan untuk kalian. Silakan tinggallah di rumah ini. Yang sudah korupsi cuma bisa buka mulut menyesal. Aduh, rumahnya buat saya toh. Iya, bos baik banget ya.
Tapi rumah itu udah mau roboh. Dia bingung mau diapain rumah ini. Dijual orang kalau ngerti gak mau beli. Tapi kalau ditinggalin nanti bisa roboh. Yang satu terima dengan gemetar mengatakan, Tuhan engkau terlalu baik. Tinggallah di rumah ini. Wah, ini rumah terbaik yang pernah saya buat. Rumah terbaik yang pernah saya lihat. Ini harusnya untuk engkau. Bosnya bilang, saya sudah tua. Saya tinggal di situ mati jadi kuburan. Lebih baik kamu yang tinggal. Wah, dia bersyukur sekali. Saudara, di dalam kebangkitan Tuhan akan bilang, ini kunci rumahmu. Saudara bangun rumah seperti apa? Sekarang lu bangun rumah bagus-bagus. Gak ada gunanya. Di langit dan bumi yang baru, Tuhan kasih rumah yang baru berdasarkan sumbangsimu di dalam karya dari Tuhan di tengah dunia ini. What have you done for him? Apakah bisnismu untuk Tuhan? Apakah keluargamu untuk Tuhan? Apakah uangmu untuk Tuhan? Apakah segala yang kau miliki engkau persembahkan untuk Tuhan atau tidak? Nah, Yakub punya mental ini. Yakub lihat ke depan. Saya mau berkat Tuhan. Berkat bukan sekarang tapi nanti. Esau tidak. Esau kelihatan sukses, tapi imannya sangat-sangat korup. Dia cuma tahu sekarang, now. Saya kelihatan hebat sekarang, saya kelihatan sukses sekarang, saya kelihatan jaya sekarang. Yakub lain. Yakub mulai pikir berkat Tuhan untuk nanti. Maka ketika Esau pulang berburu, di tengah kelaparan, di tengah capek, di tengah haus, dia lihat Esau sedang bikin brenebon. Saya nggak tahu masakan apa ini ya. Saya cuma tahu brenebon. Waduh, begitu dilihat, bagusnya masakan itu yang merah-merah itu. Saya minta dong. Yakub bilang, boleh aja, tapi mau bayar berapa? Wani piro. Esau bilang, lu minta apa sih? Saya udah mau mati nih, cepat kasih. Yakub bilang, bayar. Bayar berapa? Harganya berapa? Ya nggak mahal-mahal, cuma hak kesulungan. Hak kesulungan, udahlah, boleh. Wah, boleh. Demi dapat brenebon, jual hak kesulungan. Nah ini Esau. Akhirnya Esau dapat es kacang merah. Atau apapun itu. Saya kalau salah tafsir minta maaf ya. Ternyata mungkin ada makanan jenis lain. Atau nasi merah atau jus merah atau apapun itulah. Dia dapat, kemudian Yakub dapat hak kesulungan. Kenapa Esau berani kasih? Apakah Esau memandang rendah hak kesulungan? Dia memandang rendah bukan karena tidak menghargai. Ini penting untuk di-highlight ya. Esau tidak mengatakan bahwa hak kesulungan itu enggak penting. Tapi dia take for granted. Sudah pasti saya yang dapat. Loh, kenapa engkau rasa sudah pasti engkau yang dapat? Karena papa sudah suka saya. Aku kelihatan sukses. Yakub itu siapa sih? Enggak mungkin Yakub dapat hak kesulungan. Never. Aku sudah jauh lebih unggul dari dia. Nah ini kesombongan Esau. Maka dia mengatakan ya sudah kita deal sekarang siapa yang peduli. Tapi Tuhan peduli, Tuhan dengar perjanjian manusia. Saudara ikat perjanjian dengan orang, Tuhan dengar. Saudara berjanji dengan sesama manusia, Tuhan dengar dan Tuhan akan tuntut. Ingat ketika Yosua berjanji dengan orang-orang Gibeon. Waktu itu mereka menyamar, pura-pura dari tempat jauh. Akhirnya ikat perjanjian. Waktu orang-orang ini dibantai oleh Saul, Tuhan ingat perjanjiannya. Kamu sudah janji melindungi bangsa ini loh. Kenapa kamu hancurkan? Akhirnya Tuhan hukum Saul. Nah jadi saudara, Tuhan ingat perjanjian manusia. Ini perjanjian antara Yakub dan Esau. Esau pikir siapa yang mau percaya lu jadi anak sulung? Papa sudah sayang saya. Paling kamu dibela mama. Mama tahu apa sih? Wah, Ribka ternyata mafia loh. Esau nggak tahu. Esau pikir aku punya hak kesulungan sudah aman. Ternyata tidak. Ya sudah, yang penting saya dapat kacang merah. Ternyata Tuhan dengar perjanjian Yakub dan Esau dan Tuhan muluskan perjanjian ini menjadikan Yakub anak sulung. Anak sulung dapat apa sih? Anak sulung itu dapat hak. Hak apa? Hak dua. Yang pertama tanah, yang kedua melanjutkan nama. Yakub tidak pedulikan tanah karena setelah itu dia diusir, harus lari mau dibunuh Esau dan tinggal di dalam keadaan menjadi orang asing di Mesopotamia. Nah jadi dia tidak mengharapkan tanah, dia mengharapkan nama keturunan. Nama ini masa depan bukan sekarang. Sedangkan Esau, begitu Esau sudah dapat tanah, ternak, dia sudah lupa dia bukan lagi anak sulung. Dia nggak peduli nama papanya. Maka ketika Yakub dan Esau bertemu kembali, Yakub ketakutan mau dibunuh. Oh kakak, ini ada ternak untuk engkau. Silakan, ini kalau dipotong jadi 3 warung sate kambing. Jadi 8 warung rendang. Silakan ambil. Esau bilang, sudah saya udah nggak marah lagi karena aku sudah punya yang aku cari. Aku punya ternak, aku punya tanah, sudahlah hak kesulungan nggak masalah. Jadi mereka sudah damai lagi karena Esau pikir dia sudah dapat yang dia mau. Tapi Yakub mendapatkan hal penting yaitu garis keturunan perjanjian Tuhan. Dari Ishak jatuh ke dia, bukan ke Esau. Ini yang Yakub kejar. Jadi Yakub sangat menghargai hal seperti ini. Nah hal kedua yang kita bisa pelajari. Yakub adalah orang yang menghargai perjanjian dengan Tuhan. Dan dia mau menerapkan di dalam hidup. Sejak pertama bertemu dengan Rahel, dia mencintai Rahel. Ini love at first sight. Waktu itu dia ada di tempat air untuk ternak. Kemudian dia melihat ada perempuan-perempuan penggembala datang.
Tapi mereka tidak cukup kuat untuk menggulingkan batu di sumur. Yakub melihat Rahel langsung seperti kesambar petir. Kemudian tenaga menjadi besar. Tiba-tiba dia sanggup menggulingkan batu sendirian. Kamu perlu apa? Aku perlu air buat ternakku. Aduh, hatiku udah terpikat padamu. Tiba-tiba kekuatan besar datang. Dia langsung gulingkan batu. Jadi ternyata love itu powerful. Katanya ada yang bilang kebencian itu powerful ya. Kalau sudah benci bisa angkat beban yang besar. Ternyata cinta juga bisa loh. Asal engkau modelnya Yakub. Akhirnya Yakub mengetahui ini adalah orang yang masih saudara dengan keluarga dari mama, dari papa saya. Berarti orang dari kakek. Berarti orang-orang ini adalah orang-orang yang masih ada hubungan darah dengan saya. Maka dia langsung berdiam di rumahnya Laban bersama dengan Rahel. Dan dia jatuh cinta kepada Rahel. Dia mengatakan kepada Laban, saya mau menikahi anakmu. Laban ini maunya untung terus. Dia maunya laba, makanya namanya laba. Gitu. Dia mengatakan, oh mau anakku ya, kerja 7 tahun. Kerja 7 tahun, oke. 7 tahun terasa singkat karena cintanya. Oh ini gambaran yang sangat puitis dari Alkitab ya. 7 tahun lama enggak? Singkat, because of love. Love make everything perfect gitu ya. Nah jadi Yakub menjalani 7 tahun, dia terus kerja keras dan Yakub mengatakan kerjanya berat bukan main. Dia hampir tidak bisa istirahat, dia terus kena panas, dia terus mendapatkan kerugian. Karena kalau ada domba dimakan serigala, dia mesti ganti dari jatahnya dia. Capeknya bukan main, kerja seperti tidak ada hasil. Tapi tiap kali capek lihat Rahel tiba-tiba kuat lagi. Tiap capek lihat Rahel langsung semangat lagi. Nah waktu dia capek, dia pandang Rahel, dia dapat kekuatan lagi. Akhirnya 7 tahun lewat. Ketika dia hitung-hitung, udah tahun ke-7. Wah makin semangat lagi. Lalu ketika Laban tanya, gimana? Sudah tahun ke-7 ya? Iya sudah tahun ke-7, gak terasa ya? Laban bilang terasa, keuntungannya nambah banyak terus. Yakub diberkati Tuhan. Maka Laban senang, wah waktu kamu kerja sama saya, untungnya besar loh. Perusahaan berlipat ganda jadi 3 kali lipat. Faktor utamanya Yakub, gara-gara lu gua cuan. Kalau begitu lu gak boleh pergi, mesti di sini terus. Laban ini pinter, kalau sudah nikah dia pasti mau lari. Saya mesti ikat lagi dia. Bagaimana cara ikat? Ya suruh dia nikahnya sama Lea dulu. Gimana caranya nikah sama Lea? Dibikinlah penipuan. Orang dulu kalau menikah pakai tutupan yang gak kelihatan wajahnya, ini kerugiannya. Zaman sekarang lain, terlalu terbuka. Menikah kok terbuka begitu. Nah saudara, karena Laban licik, dia kasih Lea menikah dengan Yakub. Yakub gak tahu, dia pikir ini Rahel. Akhirnya setelah 1 malam setelah pernikahan, pagi-pagi dia lihat, loh kok Lea? Dia kaget, kenapa kamu? Lea bilang, papa yang suruh. Tapi aku gak cinta kamu. Lea bilang, gak apa-apa, I will make you love me. Lea sudah jatuh cinta sama Yakub. Pokoknya aku akan membuatmu jatuh cinta kepadaku. Seperti lagu kuno mengatakan. Waktu dia mengatakan begitu, Yakub marah sekali. Yakub cari Laban. Kenapa kasihnya Lea bukan Rahel? Lalu Laban mengatakan, gini loh. Pokoknya orang kalau udah gini loh, itu udah penipuan lah. Gak usah pakai gini loh. Kalau udah gini loh, pasti ada penipuannya. Saudara jangan terlalu gampang percaya orang. Nah banyak orang Kristen polos-polos, semua orang pasti malaikat. Malaikat jatuh iya. Nah maka Laban langsung bilang, gini loh. Kenapa gak ngomong dari awal? Gini loh. Di dalam kebiasaan kami, yang sulung mesti nikah dulu. Yakub kaget, ini informasi harusnya diberikan 7 tahun lalu loh. Bukan sekarang. Kenapa baru ngomong sekarang? Kenapa nggak deal dulu? Ya gini loh. Saya sibuk waktu itu. 7 tahun sibuk. Kenapa nggak bilang? Gini loh. Udah banyak gini loh lah. Wah Yakub stres. Gimana dong? Dia nggak bisa apa-apa. Dia sudah kalah. Kalau dibilang saya nggak setuju. Laban bilang sudah. Kalau mau pergi silakan. Bawalah istrimu. Loh aku cintanya Rahel. Oh cinta Rahel. Ya nikah lagi dong. Gimana mau nikah lagi? Ya kalau Lea 7 tahun, Rahel minimal samalah 7 tahun. Kerja lagi 7 tahun. 7 tahun kerja lagi, iya. Tapi kali ini kamu boleh cicil. Jadi dapat dulu barangnya, bayar belakangan. Tuntaskan dulu pernikahan dengan Lea selama berapa waktu singkat. Setelah itu nikah lagi sama Rahel. Wah Yakub marah sekali. Dia gak pernah mau bagi hatinya. Nah saudara lihat ya, Yakub adalah orang yang mengerti perjanjian nikah. Tapi dikacaukan oleh budaya. Budayanya budaya poligami. Yakub gak cocok dengan poligami. Ini konsep penting untuk kita pahami. Poligami tidak cocok untuk laki-laki manapun. Maka kalau saudara bagi hati, saudara akan masuk neraka dunia. Bukan neraka nanti mungkin, tapi neraka sekarang. Begitu berikan celah, hatimu ada untuk orang lain, kecil saja.
engkau akan mulai cicipin neraka. Nah ini yang dirasakan Yakub dan ini yang dengan bodoh banyak orang modern mau jalani. Kenapa mau neraka? Karena hatiku terpikat. Hatimu terpikat itu bukan urusan. Yang pikat hatimu banyak. Saudara punya hati ya kalau ikuti. Kalau istri saya sering kasih ilustrasi hati ada kaitan-kaitan. Nanti di BCN juga dia pakai alat peraga kaitan-kaitan. Ini saya bocorkan sedikit supaya saudara suruh anak saudara ikut BCN nanti ada kaitan-kaitan. Nah hati dengan kaitan-kaitan. Hatimu itu ada banyak kaitan. Jangan terlalu dipaparkan. Kita selalu merasa saya kuat, saya sanggup. Enggak, kamu enggak kuat, kamu enggak sanggup. Hatimu banyak kaitan, menjauhlah. Jangan masukkan dirimu dalam pencobaan. Kita tiap minggu doa-doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tuhan, tolong supaya kami tidak dibawa ke pencobaan. Tapi kita bukannya dibawa, kita membawa diri ke pencobaan. Sanggup kok. Saya kan orang reform. Saya punya kesetiaan kepada John Calvin. Hatiku kuat. Hatimu kuat. Itu bisa diresponi dengan kata rupamu. Hatimu kuat, apanya kuat? Hati kita enggak kuat. Satu kali anak dari Paul Washer pulang malam. Habis jalan-jalan sama temannya ada pesta pernikahan. Pesta ulang tahun. Lalu Paul Washer mengatakan, lain kali jangan pulang semalam ini. Kamu enggak boleh gini loh. Keluyuran seperti ini. Lalu anaknya bilang, Dad, Pa, masa Papa enggak percaya saya sih? Tahu jawaban Paul Washer? Paul Washer bilang, no, I do not trust you. Saya enggak percaya kamu. Kenapa? Karena saya enggak percaya saya. Aku enggak percaya diriku sanggup menghadapi pencobaan. Saya pasti jatuh. Saya juga tidak percaya kamu sanggup. Loh kalau begitu bagaimana? Jangan bawa dirimu ke pencobaan. Nah Yakub mencintai Rahel, dia tidak mau bagi hatinya kepada yang lain. Tapi budayanya mengharuskan dia membagi hati. Sekarang budaya kita mengharuskan kita setia. Kita yang pilih cara yang bodoh membagi hati. Bodohnya kita ya. Yakub kalau lihat kita marahnya bukan main. Saya hidup di dalam zaman di mana saya mesti punya lebih dari satu istri. Dan saya muak. Saya enggak suka. Saya mau Rahel dan hanya Rahel. Tapi saya disuruh ada Lea. Saya disuruh ada Bilha. Saya disuruh ada budak lagi. Saya harus dengan 4 orang. Saya enggak suka. Sekarang zaman kita harus dengan 1 orang. Kita mulai bagi hati ke orang kedua, orang ketiga, ke orang keempat. Kita bodohnya bukan main. Nah maka saudara Yakub menjadi contoh bagi para ayah. Para ayah, tugasmu paling utama adalah menjadi ayah bagi anak-anakmu dengan memberikan contoh kepada mereka. This is the covenant of God. Saya punya hati diberikan hanya kepada 1 orang. Ini penting untuk menjadi contoh. Para ayah, siapakah engkau? Kita didengar lagu ya dinyanyikan oleh anak-anak yang biasa nyanyi kur dengan ayah-ayah yang banyak wajah baru. Saya waktu lihat wajah baru cukup khawatir. Semoga yang wajah baru gak nyanyi terlalu keras. Bukannya menghina ya tapi fakta. Fakta berbicara. Waktu mereka nyanyi semoga gak terlalu keras. Tapi lumayan loh tadi. Jadi saya pikir laki-laki yang tadi nyanyi mulai mempertimbangkan dilatih sedikit. Tidak seburuk yang saya harapkan. Wah waktu dengar nyanyinya bagus ya. Pertama Papa perannya bagi anak. Setelah itu bagian kedua. Peran Bapa di surga bagi saya. Saya adalah anaknya Bapa. Aku perlu dibimbing oleh Bapa di surga. Aku perlu mirip dia. Nah saudara apa sih yang mirip dengan Tuhan? Kesetiaan kepada perjanjian. Tuhan memberikan hatinya kepada umatnya dan Tuhan tidak berpaling dari janjinya. Dan ini yang Yakub juga mau alami tapi gak bisa. Kenapa gak bisa? Budayanya rusak. Yakub adalah orang yang mengerti monogami di tengah-tengah budaya poligami. Kita adalah orang-orang yang ada di dalam budaya monogami yang masih mau sembarangan, mau coba-coba poligami. Bodohnya bukan main. Ada agama mengatakan boleh nikah 4. Yakub dari awal akan mengatakan salah, nggak boleh nikah 4. Loh kenapa di Alkitab Daud banyak istri, Salomo banyak istri? Tuhan nggak pernah perintahkan mereka banyak istri. Nggak ada aturan dari Tuhan, nikahlah dengan banyak orang. Nggak pernah. Alkitab tidak pernah memberikan perintah laki-laki menikah dengan lebih dari 1 perempuan. Quran dan Islam punya perintah ini. Alkitab tidak. Jadi kalau dikatakan, Alkitab juga percaya poligami. Tidak sama sekali. Alkitab mengadopsi budaya yang harus dikoreksi, tapi kemudian memberikan koreksi ke dalamnya. Bukan cuma mengadopsi secara buta ya. Jadi Alkitab menjadi prinsip yang harus ditaati oleh budaya. Bukan budaya menjadi prinsip yang harus diikuti oleh Alkitab. Maka Alkitab mengadopsi pengertian umum
yang juga dari Tuhan, tapi mengkritik pengertian yang sudah diselewengkan oleh karena budaya yang jatuh dalam dosa. Nah maka ketika dia lihat, wah kok Lea, kemudian Rahel akhirnya diberikan kepada dia. Kita mulai lihat segala macam kesulitan yang berat sekali dialami oleh keluarga ini. Ini keluarga yang berjuang mati-matian menghadapi kondisi yang sangat tidak mudah. Lea menjadi istri yang tidak dicintai, lalu dia dikasihani oleh Tuhan. Tuhan sayang sama Lea. Karena Lea juga korban dari kebudayaan. Dia korban dari budaya di mana laki-laki bisa punya banyak istri. Dia mengatakan, saya sedih sekali. Suamiku tidak mencintai saya. Dia terus perginya dengan Rahel. Bagaimana ya? Saya sedih sekali. Dan Tuhan mengasihani. Siapa yang dikorbankan, Tuhan mengasihi. Siapa yang korbankan orang lain, Tuhan akan marah. Nah maka dalam keadaan ini Tuhan mengatakan, saya berikan anak kepadamu. Tapi anak di dalam keluarga ini juga tidak mudah. Anak-anak dari Lea dianggap sebagai anak sekunder oleh Yakub. Ini kesalahan Yakub, iya. Tapi kesalahan yang dibentukkan ke dalam dia oleh karena kebudayaan yang rusak. Saya punya istri, saya maunya Rahel kok, bukan Lea. Jadi anaknya Lea ini siapa? Nggak tahu. Anakku sih, tapi aku mau tunggu anak dari Rahel. Loh Rahel nggak punya anak, ya sudah berarti ini anakku juga. Begitu Rahel punya anak, langsung disayang lebih daripada yang lain. Ini kekacauan bertubi-tubi datang ke keluarga ini. Begitu banyak kerumitan terjadi karena budayanya seperti itu. Tapi Tuhan menebus kebudayaan. Tuhan memberikan anugerah. Di tengah kerusakan tetap ada hal baik yang terjadi. Yakub tetaplah bapa dari suku Israel. Dan seluruh anak-anak Yakub menjadi kepala dari suku 12 yang ada di Israel. Nah maka mulai terjadi keributan, kesulitan, beban berat dan keadaan yang kacau. Rahel adalah yang dicintai, Lea tidak. Tapi Lea punya anak. Maka Lea mulai lihat, aku tidak dapat cinta suamiku. Anak-anaknya dia sayang. Tapi tetap matanya tertuju pada cintanya Yakub. Dia abaikan anak-anaknya tidak seperti yang seharusnya dia berikan kepada anak-anaknya. Karena hatinya terus lihat, kapan aku dapat cinta dari suamiku. Sedangkan Rahel lain. Rahel dicintai oleh Yakub, tetapi dia tidak punya anak. Dia mulai lihat Lea mulai iri. Ini kalau saudara iri-irian, jadi repot sekali ya. Iri, kenapa iri? Dia ada anak, saya kok enggak. Mulai mengeluh, mulai marah-marah sama Yakub. Mulai terjadi pertengkaran lagi. Yakub, kenapa saya enggak ada anak? Ya bukan salahku kok, sama Lea berhasil. Kenapa sama kamu gagal? Berarti kamu yang salah. Iya berarti saya yang salah ya. Kenapa begini, aku mau mati aja. Waduh sulitnya bukan main. Nah maka saudara di sini kita melihat satu hal yang sangat penting. Bahwa kepala yang akhirnya menjadi kepala dari sebuah bangsa yaitu Israel. Mengalami keadaan sangat sulit. Karena perjanjian yang Tuhan buat dikacaukan oleh karena budayanya. Maka di dalam kondisi ini kita mengerti satu hal yang sangat penting. Bahwa di dalam anugerah Tuhan memberikan kepada kita kemungkinan menikmati perjanjian dengan Tuhan. Dengan mencicipinya di dalam hidup. Bagaimana mencicipi perjanjian? Di dalam pernikahanmu, di dalam pernikahanku. Kita mencicipi keindahan perjanjian. Tanpa diganggu oleh budaya yang merusak secara formal. Tapi budaya yang merusak ini terjadi bukan secara formal. Budaya merusaknya bukan karena lingkungan mengatakan ayo laki-laki nikahlah dengan banyak orang. Ada satu orang yang bukan Kristen ya, dia agama Islam. Dia ditanya sama satu orang, kamu kan diizinkan menikah lebih dari satu. Gimana? Dia mengatakan, oh harus seizin istri. Lalu ditanya istrinya, mau nggak izinkan suamimu punya istri lebih dari satu? Dia bilang, mau aja tapi dia harus terima murka saya dulu. Apa murkanya? Ya murkanya belum tentu dia bisa bangun lagi dan hidup di hari berikutnya. Waduh, ini ancaman pembunuhan. Nah saudara, di dalam kebudayaan kita, orang mulai menghargai pernikahan secara formal. Tapi di balik yang formal, begitu banyak trik, tipuan, dan kepalsuan. Mulai dari tawaran seksual, mulai dari keakraban yang palsu, mulai dari segala hal yang tidak dijaga. Mulai muncul budaya rusak masuk. Budaya rusak masuk bukan secara formal. Di zaman Yakub, budaya formal merusak Yakub. Aku cinta satu orang, dipaksa nikah sama lebih dari satu. Di dalam zaman kita budaya formalnya bagus. Satu laki-laki, satu perempuan, itu yang ditampilkan. Tapi di balik itu bagaimana? Apakah laki-laki boleh menjadi laki-laki yang baik jika dia tidak menghargai anugerah Tuhan? Di mana yang formal adalah satu laki-laki dengan satu perempuan? Mari hargai kembali pernikahan kita. Mari jauhkan diri dari pencobaan. Kenapa biarkan pencobaan masuk? Saudara kuat, iblis tahu engkau lemah. Maka iblis paling senang orang yang rasa dirinya kuat. Begitu ada orang mengatakan, saya sanggup. Iblis yang tepuk tangan. Dia langsung nyanyi, puji Tuhan, haleluya. Nah, kenapa dia puji Tuhan? Ya dia puji Tuhan karena kerjaannya jadi gampang. Meskipun gak mungkin lah dia puji Tuhan ya. Nah jadi dia tunggu kita jatuh.
Dan kita gampang jatuh kalau kita rasa kita kuat. Orang yang rasa kuat selalu lemah. Karena orang yang rasa kuat tidak pernah aware, tidak pernah sadar akan kelemahannya. Satu hal yang penting, paling tidak saya pelajari di dalam dunia sepak bola dulu. Sekarang saya udah gak terlalu ikuti sepak bola ya. Saya udah gak tahu lagi di Piala Dunia siapa yang menang, siapa yang kalah. Gak tahu dulu, udah gak ikut. Nah saudara, dulu banyak kali terjadi kejutan-kejutan. Tim yang kuat dihancurkan tim yang lemah. Kenapa bisa dihancurkan? Karena pandang enteng. Lawannya cuma begini gampang. Termasuk di dunia sport yang lain. Dalam tinju pun sama. Seringkali ada kekagetan, keterkejutan terjadi. Kenapa sih juara dunia bisa dikalahkan oleh petinju yang bukan siapa-siapa? Saudara kalau nonton ya, ada satu pertandingan tinju dari satu orang namanya Anthony Joshua. Lawan satu orang badannya gemuk pendek. Tapi petinju loh, kelas berat. Lo sudah pikir mana bisa yang ini menang? Ternyata dia menang KO. Kenapa menang KO? Dianggap remeh. Nah saudara, bodohnya adalah kita menganggap remeh setan. Setan kok dianggap remeh? Dia itu pengalamannya luar biasa. Ada lagu dari Rolling Stones, judulnya adalah Sympathy for the Devil. Ini bukan lagu yang mesimpati kepada setan, ini lagu sindiran sebenarnya. Yaitu si setan mengatakan, saya pleased to meet you, saya adalah si setan. Jadi ini Mick Jagger yang nyanyi. Siapakah saya? Saya ini adalah yang sudah pernah menjatuhkan SAR, yang sudah pernah bikin turmoil di sini, pernah bikin kekacauan di sini. Senang bertemu denganmu. Jadi CV-nya setan itu banyak sekali. Bayangkan ya kalau CV-nya setan begitu banyak, saudara mengatakan, lu siapa sih? Saya bisa kalahkan kamu dengan gampang. Setan tepuk tangan. Oke, untung ada orang anggap remeh saya. Di dalam satu film, The Devil's Advocate. Nah saya tidak harap saudara harus nonton film terus ya. Tiap kali saya kasih ilustrasi, saudara gak usah cari filmnya gak apa-apa. Saya kasih ilustrasi supaya lu gak usah nonton. Nah saudara, di dalam The Devil's Advocate ada setan menjadi manusia. Ini aneh sekali ya. Ini antitesis dari inkarnasi Kristus. Lalu dia menjadi pengacara. Pengacara yang sukses sekali. Jadi punya firma pengacara besar luar biasa. Kaya bukan main. Lalu dia bagikan kepada anaknya. Ini anak setan. Saya ingat dulu John Calvin pernah disebut setan. Lalu dia bilang papa ke setannya. Orang yang bilang setan. Siapa John Calvin? Dia itu setan. Lalu Calvin bilang, iya tapi saya anggap dia papa saya. Yang ngomong itu Martin Luther. Martin Luther marah. Kalau Martin Luther marah itu kata-katanya kasar ya. John Calvin saya gak setuju, dia setan. Lalu John Calvin bilang, bagi saya Luther itu papa. Berarti Calvin setan, Luther papanya setan. Gitu ya. Nah saudara, setan ngomong sama anaknya, tahu gak rahasia suksesku apa? Apa-apa? Dianggap remeh. Saya paling senang kalau orang anggap remeh saya. Begitu dia bilang, siapa setan? Saya akan injek-injek setan. Oh puji Tuhan, saya mau diinjek-injek. Setan senang dianggap remeh. Nah saudara, kita sering anggap remeh dia. Tahu apa sih dia? Aku sanggup kok. Aku bisa mempunyai teman dekat yang bukan istriku. Aku bisa mempermainkan hatiku. Aku bisa nonton pornografi tanpa terpengaruh. Aku bisa menguasai diri. Pornografi, keakraban yang rusak. Ini dua hal yang paling dianggap remeh. Tapi yang paling kuat menghancurkan manusia. Iblis membuktikan ini di dalam beberapa puluh tahun terakhir. Sebagai strategi dia yang paling kuat. Saudara, banyak orang punya strategi kuat yang disembunyikan. Iblis gak perlu sembunyikan karena kita sudah remehkan. Kalau Amerika akan perang dengan Rusia. Ada pertempuran jet. Amerika akan sangat khawatir. Karena Amerika punya keunggulan. Mereka punya F-22 Raptor. Mereka punya F-35 dan lain-lain yang bersifat stealth. Tapi secara kecepatan mereka kalah jauh dari MiG, Foxhound. Mereka kalah jauh dari Sukhoi, ada Su-57 dan lain-lain. Teknologi Rusia sangat besar di dalam kecepatan dan kelincahan. Tapi Amerika menang karena stealth. Tapi begitu udah kelihatan dogfight, susah menang. Maka Amerika waspada sekali bagaimana perkembangan militernya Rusia. Mereka lihat baik-baik dan mereka lihat mana yang paling penting. Mereka highlight, mereka waspadai. Kita nggak lakukan itu kepada setan loh. Kita abaikan strategi sukses dia. Kita nggak mau belajar dari sejarah. Kita tidak lihat bahwa pornografi adalah setan terbesar. Alat paling sukses untuk mematikan para ayah. Hei para ayah, jangan akses pornografi. Hei para suami, jangan main-main dengan seks. Hei para laki-laki, jangan berikan hawa nafsumu kepada siapapun selain istrimu. Biarlah perempuan paling cantik adalah istrimu. Saya senang dengan kalimat dari salah satu novel Jane Austen. Satu orang perempuan mau menikah dengan satu laki-laki. Dia tanya, bagaimana pendapatmu tentang laki-laki yang akan engkau nikahi? Tampankah dia? Perempuan ini bilang, objectively or subjectively? Bingung. Objectively. Objectively dia kurang menarik. Kamu akan menikah dengan orang yang kurang menarik? Bukan. Objectively. Saya akui secara objektif dia kurang menarik.
Tapi kalau kamu tanya subjectively, saya pikir dia adalah pria paling tampan sedunia. Masa sih kayak begitu tampan? Hidung salah tempat, mata begitu, masa itu tampan? Bagiku dia tampan. Nah, coba laki-laki mengatakan hal yang sama. Menurutmu perempuan cantik itu kayak apa? Ya lihat istriku, itulah dia. Cantik kayak gitu. Masa cantik kayak gitu, hidung salah tempat, mata kayak begitu, pipi begitu kayak dipompa. Contoh ya, ini bukan menghina siapapun. Tapi seorang laki-laki yang mengatakan, saya nggak peduli mau pipi kayak apa, mau apa. Itulah cantik bagi saya. Siapa yang bisa membangkitkan keinginanmu untuk mempunyai hubungan yang intim? Hanya istri saya, bukan yang lain. Maka saudara berani mempermainkan pornografi, setan akan genggam engkau. Ini semua saling jujur kepada diri ya. Siapa terlibat pornografi, akui, hentikan. Jangan permainkan ini. Saudara bilang, gampang kok saya bisa berhenti kapanpun. Good, kamu sedang meremehkan MiG Foxhound. Kamu sedang meremehkan Sukhoi Su-57. Itu bodoh. Mau perang kok remehkan senjata paling kuat dari lawan. Senjata paling kuat dari lawan, dari iblis sekarang untuk para laki-laki adalah pornografi dan keakraban yang tidak dijaga. Jaga keakrabanmu. Bicara seperlunya kepada orang yang lain. Jangan berikan tempat, apapun istilahnya. Orang mengatakan, ini teman baik, ini saudari. You are my sister. No, papanya aja lain, mamanya lain. Kok jadi sister? Banyak laki-laki suami-suami bilang, you are my sister. Sister rupamu. Papa mama beda, garis keturunan beda. Masih bilang saudara perempuan, itu palsu. Laki-laki kalau bilang saya anggap kamu sister, itu harus dijauhi. Ini laki-laki bahaya. Nah maka saudara hati-hati. Jangan sembarangan berelasi. Jangan sembarangan berikan keakraban. Jangan akses pornografi. Saudara diberikan Tuhan budaya yang baik, Yakub tidak loh. Yakub diberi budaya buruk dan dia terpaksa telan harus bagi hati dengan orang lain. Saudara kan tidak. Saudara ada di dalam budaya di mana kesetiaan pernikahan itu dihargai secara formal, secara normatif. Mari nikmati. Engkau tidak diwajibkan untuk punya 2 istri kan? Sudah nikmatilah istrimu, nikmatilah keluargamu, nikmatilah kesederhanaan, nikmatilah hidup di dalam kedamaian, ketenangan yang Tuhan percayakan. Nikmatilah anugerah Tuhan. Nah ini yang kita pelajari dari Yakub. Yakub mendambakan program dari perjanjian Tuhan. Satu laki-laki, satu perempuan diterapkan. Tapi dia nggak bisa. Tapi dia harus jalankan dengan berat. Demikian kita diberikan anugerah oleh Tuhan. Dapat hal yang secara formal menyetujui satu laki-laki dengan satu perempuan. Mari para ayah nikmati kesetiaan, nikmati mengasihi, nikmati berkorban bagi keluarga, nikmati mendedikasikan hati sepenuhnya bagi keluarga, dan Tuhan kiranya memberkati. Ini pesan saya untuk para ayah, dan termasuk pesan untuk ayah yang namanya Jimmy Pardede. Gitu ya. Kita semua dapat pesan ini, harap Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon anugerah-Mu, berikanlah kepada kami berkat menjadi seorang yang bertanggung jawab di dalam posisi kami. Kami sebagai ayah, biar Tuhan berikan posisi dan juga kemampuan menjalankannya dengan anugerah Tuhan. Kami sebagai ibu, biarlah Tuhan juga memampukan kami menjalankan peran kami. Kami sebagai istri, kami sebagai suami, kami sebagai anak, kami sebagai pekerja, kami sebagai orang yang melakukan bisnis atau apapun. Biarlah kami mengerjakan bagian kami dengan sepenuh hati, dengan sesungguh-sungguhnya bagi Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.